Hai sobat, aku mau cerita lagi hari ini. Tadi pagi, aku diajak ngobrol sama seorang teman. Dia orangnya baik, sungguh, hatinya lembut, sering memberi kepada orang-orang di pinggir jalan. Tapi dia bilang gini ke aku dengan nada yang sangat yakin. Kamu tahu, aku sudah mutusin buat gak usah kasih persembahan ke gereja lagi. Mending uangnya aku kasih langsung ke orang miskin di jalan. Kan Yesus bilang, aku lapar, kamu kasih aku makan. Jadi aku langsung ke Yesus, gak pakai perantara, gak ribet. Sobat, kalau kamu dengar kalimat itu, apa yang kamu rasakan? Jujur, di satu sisi aku salut sama niat mulianya. Tapi di sisi lain, hatiku langsung deg-degan. Bukan karena aku gak setuju memberi kepada orang miskin, tapi karena logika ini, kedengarannya sangat rohani, padahal itu adalah jerat halus yang lagi dipasang iblis buat dia. Dan mungkin buat kamu juga. Soalnya kalau kita pikir-pikir, ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan yang dibungkus pakai jubah kesalehan. Kelihatannya seperti malaikat, tapi sebenarnya ini adalah strategi lama si penuduh, memisahkan kita dari tubuh Kristus. Yuk, kita bedah bareng-bareng, secara perlahan. Seperti sahabat sejati yang gak mau lihat sahabatnya terjebak. Sobat, aku mau tanya dulu nih. Di dalam Matius 25, waktu Yesus bicara soal, aku lapar dan kamu memberi aku makan, sebenarnya siapa yang sedang berbicara? Itu Kristus, kepala gereja, dan dia berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, sekarang coba ingat kisah para Rasul 9. Saat Saulus, yang nanti jadi Paulus, masih ngejar-ngejar jemaat perdana. Di tengah jalan, Yesus menampakkan diri dan Yesus nggak berkata, Saulus, kenapa kamu aniaya orang-orang Kristen? Tidak, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hayati itu sobat. Ketika Saulus menyakiti jemaat, Yesus merasakannya sebagai serangan terhadap tubuhnya sendiri. Kristus dan gereja itu satu. Engkau nggak bisa memisahkan kepala dari tubuh. Jadi logika temanku tadi, aku mau langsung ke Yesus, nggak mau lewat gereja, sebenarnya adalah logika yang mustahil. Itu seperti bilang, aku sangat cinta sama kepalamu, tapi aku nggak mau lihat badanmu, aku benci badanmu. Sobat, itu omong kosong kan? Nggak masuk akal secara rohani. Kamu tidak bisa mengklaim mengasihi Yesus, tapi di saat yang sama mengabaikan, meremehkan, atau bahkan menghindari tubuhnya yang adalah gereja. Itu kontradiksi. Tapi tunggu sobat, mungkin ada yang berpikir, itu kan perjanjian baru, gereja zaman sekarang beda, mending aku yang bagi-bagi sendiri. Coba kita lihat sejarah gereja perdana. Di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 34-35, ada gambaran yang indah. Orang-orang percaya menjual ladang dan rumah mereka. Mereka membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, bukan di depan kaki orang miskin sembarangan, bukan di depan yayasan sosial mereka sendiri. Mengapa mereka nggak bilang, ini uangku, aku lebih pintar, aku sendiri yang carikan janda miskin yang paling kelihatan sedih. Karena mereka paham satu hal yang hilang dari pola pikir modern kita, koinonia, persekutuan, tubuh. Mereka sadar kalau mereka memberi sendiri-sendiri, mereka akan memberi berdasarkan selera. Aku kasih ke pengemis yang wajahnya mirip ibuku. Kamu kasih ke anak yatim yang fotogenik. Dia kasih ke orang yang seetnis dengannya. Itu namanya kasih yang sentimental, bukan kasih Kristiani. Tapi ketika kamu memberi melalui gereja, melalui struktur yang para rasul dirikan, kamu melakukan sesuatu yang radikal. Kamu melepaskan kendali. Kamu berkata, Tuhan, bukan seleraku yang jadi hakim, tapi tubuhmu yang teratur. Aku percaya Roh Kudus bekerja lewat para gembala untuk menjangkau jiwa-jiwa yang bahkan belum pernah aku temui. Itu namanya iman dewasa. Itu namanya kerendahan hati. Dan ini persis yang dilakukan jemaat mula-mula. Nah, sekarang sobat, aku mau tanya sesuatu yang agak menusuk. Siapa yang menentukan siapa itu orang-orang yang paling hina, yang berhak menerima kasih kita? Kalau kamu memberi sendirian, secara alami kamu akan tertarik pada cerita yang menyentuh air mata. Kamu kasih ke pengamen yang suaranya bagus. Kamu kasih ke anak yatim yang fotonya lucu di media sosial.
Kamu kasih ke orang yang seiman, satu suku, satu daerah. Itu manusiawi, tapi itu bukan kasih agape. Kasih agape itu mengasihi musuh, mengasihi orang yang bahkan enggak tahu berterima kasih, mengasihi orang asing yang enggak pernah kamu lihat. Gereja adalah satu-satunya institusi di muka bumi ini yang diperintahkan untuk menjangkau semua orang tanpa pandang bulu, karena gereja adalah tubuh Kristus yang universal, bukan LSM pribadimu. Dengan memberi melalui gereja, kamu membiarkan tubuh Kristus menjangkau mereka yang mungkin tidak pernah kamu temui di jalan. Ada janda di pojok kampung yang gak pernah viral. Ada orang asing di daerah terpencil yang gak punya kuota internet. Mereka butuh dijangkau, dan gereja punya sistem, punya jemaat, punya diaken untuk menjangkau mereka. Kalau kamu hanya memberi berdasarkan apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri, kamu membatasi pekerjaan kasih Allah. Itu bukan kedewasaan, itu kerdilnya hati. Sobat, ini bagian yang paling sering dilupakan. Memberi kepada Tuhan itu bukan donasi sosial, bukan sedekah ala LSM. Memberi kepada Tuhan adalah ibadah. Coba buka Maleakhi 3 ayat 10. Walau ada di antara kamu yang alergi dengan ayat ini, karena praktik gereja modern yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran Kristus. Tapi saya mau ajak kamu lihat konteksnya yang benar. Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Sekali lagi, aku juga mau mengingatkan kamu bahwa hanya karena ada orang yang menggunakan dan menafsirkan ayat ini secara keliru, bukan berarti ayat ini harus kita buang. Perhatikan kata-katanya, rumahku, bukan rumah yayasan sosial, bukan rumah LSM-nya si Fulan. Itu adalah rumah Tuhan, bait Allah. Dan bayangan dari bait Allah di Perjanjian Baru adalah gereja. Dan sobat, aku mau kasih satu ilustrasi yang sangat kuat. Ingatkah kamu kisah janda miskin di dalam Markus 12? Yesus duduk di depan peti persembahan di bait Allah. Dia melihat orang kaya memberi banyak, lalu datanglah janda miskin itu memberi 2 peser, uang yang nilainya hampir gak berarti. Apakah Yesus berkata, "Ibu, bait Allah ini sudah korup, para imamnya mafia, lebih baik uang 2 peser itu kau belikan roti untuk pengemis di luar sana"? Tidak, sama sekali tidak. Yesus justru memuji janda itu. Dia menguduskan tindakan memberi melalui institusi ilahi yang Bapaknya tetapkan, yaitu bait Allah. Dan bagi kita hari ini, itu adalah gereja. Kalau kamu dengan sengaja menghindari gereja dan berkata, "Aku gak mau ngasih ke situ, aku kasih langsung ke orang miskin," tanpa sadar, engkau telah merampas kehormatan yang Tuhan minta untuk rumahnya. Engkau menganggap dirimu lebih saleh dari sistem yang Tuhan sendiri dirikan. Sobat, izinkan aku bicara terus terang sekarang, gak pakai bungkus-bungkus lagi. Dalih aku memberi langsung ke orang miskin ini sebenarnya adalah jerat kesombongan yang sangat halus. Kenapa aku bilang begitu? Pertama, karena dengan logika ini, engkau secara halus berkata, "Aku lebih adil dari para rasul." Para rasul saja membentuk sistem diakonia untuk mengelola uang, tapi kamu pikir kamu bisa lebih baik sendirian. Kedua, engkau berkata, "Aku lebih bijak dari struktur gereja yang dibangun Roh Kudus." Engkau menganggap keputusan pribadimu lebih suci daripada keputusan kolektif tubuh Kristus. Ketiga, ini adalah pemberontakan yang memakai jubah malaikat. Di luar kelihatan saleh, tapi di dalam adalah ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan untuk menghormati rumahnya. Sobat, kekristenan bukan agama Yesus dan aku. Kekristenan adalah tubuh. Jika kamu sungguh mengasihi Yesus, kamu akan mengasihi dan taat kepada tubuhnya. Bahkan ketika tubuh itu terluka oleh dosa para hambanya. Ingat, memotong tanganmu sendiri dengan dalih ingin memeluk kepala adalah kebodohan rohani. Aku tahu, mungkin hatimu sakit melihat ada pemimpin yang korup. Aku tahu, tapi jangan biarkan sakit hatimu mengubahmu menjadi pemberontak yang memakai topeng kesalehan. Serahkan penyelewengan itu kepada Tuhan. Tugasmu adalah tetap setia dan tetap rendah hati. Jadi sobat, apa jawaban untuk temanku yang bertanya tadi? Aku akan berkata kepadanya, niatmu baik, tetapi arahkan niatmu itu ke dalam tubuh Kristus. Berilah melalui gereja. Biarlah para pelayan Tuhan yang ditahbiskan mengelola pemberianmu dengan hikmat, sama seperti para rasul dulu mengelola jemaat mula-mula. Kalau ada penyelewengan di sana, itu urusan mereka dengan Tuhan.
Jangan biarkan dosa orang lain mencuri berkat dan ketaatan. Aku mendoakanmu sobat. Semoga hari ini hatimu dilembutkan. Semoga kamu melihat gereja bukan sebagai penghalang antara kamu dan Yesus, tetapi sebagai mempelai Kristus yang sedang dibersihkan dan dipersiapkan menyambut kedatangannya. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhat panjangku. Kalau ini memberkatimu, silakan share ke sahabatmu yang lainnya. Sampai jumpa di video pintu berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.